Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, muatan IPA dan IPS. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Semangat! Seperti kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami berbagai macam penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sangat semangat sekali untuk melepaskan diri dari para penjajahan. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidaklah mudah. Berbagai rintangan harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Ketika mempersiapkan kemerdekaan, terdapat beberapa peristiwa penting. Nah, berikut ini adalah peristiwa penting yang terjadi pada saat persiapan proklamasi. Yang pertama adalah pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Hasil BPUPKI adalah Pancasila. Yang kedua, pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Hasil PPKI adalah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, peristiwa penting berikutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi karena golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Seperti apa ya peristiwa Rengas Dengklok? Berikut ini adalah kronologi atau urutan peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar Jepang kalah oleh sekutu dari radio. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno untuk segera memerdekakan Indonesia. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Tujuannya adalah agar mereka tidak terpengaruh oleh bangsa Jepang. Kemudian sore hari Soekarno-Hatta setuju dan kembali ke Jakarta. Pada malam hari, Soekarno mengumpulkan anggota PPKI di rumah Laksamana Muda Maeda. Nah, kemudian kita akan masuk ke peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dini hari, setelah naskah proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dan disetujui oleh seluruh peserta rapat, maka naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Setelah diketik, persiapan berikutnya adalah Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Dan pembacaan proklamasi pun dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Mari kita amati gambar berikut ini. Yang sebelah kiri adalah coretan tangan dari Soekarno. Sedangkan yang sebelah kanan adalah hasil ketikan dari Sayuti Melik. Jika kita amati bersama, ada gambar Bapak Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Pada saat itu,
Pembacaan teks proklamasi dilakukan pukul 10 pagi. Kira-kira bagaimana ya suhu udaranya? Sekarang kita akan masuki muatan IPA. Suhu udara yang biasa kita rasakan dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari. Perubahan suhu dan kalor memiliki hubungan yang sangat erat. Kalor adalah energi panas yang dimiliki benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda. Mari kita amati gambar berikut ini. Ada air panas yang bersuhu tinggi, ada air dingin, dan yang bersuhu rendah. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan air panas melepas kalor karena dicampur dengan air dingin, sedangkan air dingin menerima kalor dari air panas. Ketika kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru dan menjadi air hangat. Demikian yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, dan kita akhiri dengan membaca doa. Wassalamualaikum.